dunia manajer dan artisnya gitu. Aku sih mau ngambil apa di 5 detik rasa rindu ini apa kira-kira? Apa ya? Di sini tuh menceritakan tentang rasa cinta yang nggak tahu bisa kita dapetin atau enggak gitu. Dan soal prioritas sih. Kadang kalau kita cinta sama orang, tapi ada prioritas lain di hidup kita yang harus kita penuhin kan. Kayak misalnya kita mau pacaran sama orang, tapi kita harus mikirin keluarga, harus mikirin masa depan gitu. Jadi kita tuh memilih mana, mau prioritasin keluarga atau hidup kita, atau mau prioritasin cinta kita. Jadi tergantung kitanya mau ngejar yang mana. Nah, it's all about that gitu. Semua karakternya tuh punya konflik masing-masing. Aku Via punya konflik. Aku mau ngejar mimpi aku atau mau ngejar orang yang aku suka. Brian sebagai Gana juga, gue mau ngejar ini apa mau ngejar itu. Jadi kita semua dihadapkan sama dua pilihan yang sama-sama penting gitu. Ada sisi pengalaman pribadi atau gimana nih kalau dilihat secara Untuk ada di dua pilihan itu pasti semua orang pernah ya. Contoh mau karir entertainment atau pendidikan gitu, atau mau menikah atau mau ngejar karir gitu, mau pacaran atau mau konsen di kerja gitu. Itu udah sering banget. Bahkan dari SMA aku kalau nolak cowok bilangnya aku mau fokus ujian gitu karena aku lebih memprioritaskan ujian daripada cowok gitu. Nah itu tuh udah sering banget kita hadapi kan. Cuma di series ini jadi lebih karena ada konflik-konflik lainnya yang nggak bisa aku spoilerin, jadi pilihan itu tuh rasanya lebih susah untuk dipilih gitu. Kayaknya lebih milih untuk diri kita sendiri daripada di cerita series ini gitu. Jadi kegalauan para cast dan dalamnya cerita ini juga sangat-sangat apa ya, menurut aku sangat complicated banget gitu, tapi sangat easy untuk ditonton gitu. Berarti ini ada kesulitan dalam memerankan karakter ini ya, nggak ada? Ada, karena ada satu adegan yang nggak bisa aku spoiler, mungkin baru bisa aku spoiler nanti pas episode udah berjalan ya. Itu adegannya lumayan susah, tantangan buat aku sendiri juga, berderai-derai air mata juga gitu. Seperti biasanya ya, aku selalu dikasih karakter yang berderai air mata terus gitu. Gak pernah ngerasain jatuh cinta dalam pandangan pertama nggak sih, atau mungkin dalam 5 detik? Mungkin bukan yang kayak cuma lihat langsung suka gitu ya. Kalau kayak gitu aku nggak pernah. Tapi kalau ketemu sekali terus langsung ngerasa ini gue cocok banget sama dia, itu pasti pernah gitu. Tapi bukan yang tiba-tiba sukanya langsung cinta, pasti ada proses kan. Cuma ketemu sama orang, ngobrol sekali terus langsung di dalam hati kita, dia bisa dia sama orang ini, itu udah pasti pernah. Karena kan namanya kita ketemu sama soulmate atau orang yang memang diciptakan buat kita gitu ya, pada saat itu pasti kliknya tuh dapet gitu. Ini kan kumpulan dari puisi-puisi Kapili. Kalau boleh tahu kumpulan puisi dari tahun berapa sih? Ini tuh sebenarnya kumpulan puisi dari SMA. Jadi aku itu punya akun blog yang bukan nama aku posting puisi-puisi aku. Terus aku jujur sama, waktu itu tuh gara-gara Ayah Bidi Baik ya, aku ketemu sama Ayah Bidi Baik, terus aku curhat, aku tuh punya blog isinya puisi aku, tapi aku nggak pede, sama aku tuh males kalau misalnya nanti fans aku nyambungin ini sama seseorang atau sama siapapun, karena kan fans suka nebak-nebak ya, ini jangan-jangan buat ini. Aku tuh pada saat itu nggak nyaman, padahal itu kan puisi aku waktu SMA, aku belum sama siapa-siapa juga gitu. Jadi aku tulis aja di blog supaya nggak heboh sama fanbase gitu. Ini buat siapa ya Prilly nulis ini gitu. Kata Ayah Bidi, kenapa sih kayak gitu? Udahlah jadiin buku. Akhirnya dijadiin buku. Jadi sebenarnya itu dari SMA sampai tahun 2016 itu. Dari SMA kan aku 2013 tuh. 13, 14 nulis di blog, 15, 16 tuh. Tapi sekarang udah ngerasain lagi belum sih jatuh cinta pada pandangan pertama? Belum. Saya mau tapi. Harapan dan keluarga karir ataupun pekerjaan ataupun dikatakan sepatu masih di usia sekarang kayak siapa nanyain karir dulu aja daripada kerja. Ya udah pasti lah ya, aku umur 27, kebetulan teman-temanku memilih menikah di umur 23, 24. Jadi aku udah ketinggalan banyak nih. Teman-teman SD aku udah pada punya anak gitu. Ini teman TK aku besok nikah gitu. Sahabat aku udah anak 1 gitu. Jadi udah kayak tiba-tiba tuh kalau reunian udah bawa buntut gitu, udah bawa anak, udah bawa pasangan. Ya pastilah kayak gue udah gonta-ganti sana sini, lo ngasih gini-gini aja gitu kan teman-teman aku biasanya. Aku kayak ketawa aja sih, karena menurut aku setiap orang tuh punya jalannya masing-masing ya. Mungkin mereka enteng jodoh, tapi mungkin di pekerjaan agak sulit atau gimana ya. Aku mungkin
mungkin lebih mudah di pekerjaan tapi di jodohnya agak ribet gitu. Ya nggak apa-apa, hidup pilihan aja sih. Berarti seorang feeling lonely nggak sih? berarti seorang Kaprilly pernah mengalami yang namanya quarter life crisis. Quarter life crisisnya, tapi kalau aku bukan yang kayak malah nggak tahu mau ngapain. Justru karena aku kerja dari kecil kan, dari 13 tahun tuh udah kerja. Jadi kita udah tahu nih sampai umur 30 aku udah tahu kerjaan aku apa gitu. Tapi lebih ke mencari apa sih dalam hidup, kerja mulu, lebih ke gitu kali ya. Lebih kayak ya alhamdulillah apa yang aku mau udah kecapai, terus jadi bingung mau ngapain lagi gitu. Tapi pernah ngerasain feeling lonely? gitu nggak sih, kayak Lonely mah udah pasti ya gitu ya. Kita kerja sibuk ketemu orang banyak, pas pulang sendiri gitu. Apalagi aku lagi tinggal sendiri juga, jauh dari orang tua, jadi kayak ini rame gitu ya kan, sampai kamar ya sendiri lagi gitu. Oke, tapi ada gimana ngakalinnya bahwa enjoy apa yaudah divalidasi atau Aku sih pas lagi ngerasa sendirian gitu, kebetulan aku juga emang senang sendiri juga, ya kita nonton atau kayak masak gitu. Makanya aku ada in my life suka masak tiba-tiba, atau nanti tiba-tiba diving gitu. Jadi nyari-nyari hobi aja sih kalau aku. comblangin juga nggak sih Kak Prilly? Oh jelas, saya dicomblangin dari 2014 sampai 2023, karir saya semua yang main sama aku dijodohin pasti. Jadi itu udah jadi makanan sehari-hari ya, kayak dijodohin sama netizen tuh udah jadi makanan sehari-hari. Kalau sama Oke, teman Kak. administrasi inilah Prilly kan si A, si B, pengusaha atau siapa kayak gitu. Itu nggak ada, kenapa yang itu nggak ada ya? Malah dijodohin sama netizen. Oke, Kaprilly. Aku Perfeksionis banget. yang penting baik, nggak ada loh aku perfeksionis, yang penting baik, seiman ya, seagama, pekerja keras juga gitu, tidak takut sama cewek mandiri, malah melihat cewek mandiri itu sebagai keuntungan buat dia ya kan, kita bisa saling membantu. Udah cakep. Kaprilly ngoyo kerja di usia sekarang tuh memang Oh apa aja, yang penting cakep ya, ganteng, bekerja keras, wow. nyambi. Kaprilly ngoyo kerja di usia sekarang tuh memang ada target di usia berapa mau pensiun atau mengurangi? Oh, wah kalau pensiun ini nggak tahu ya, karena setiap udah mencapai satu mimpi pasti ada mimpi baru gitu. Tapi yang mungkin lebih ke nanti di umur kesekian, mungkin umur 35 nggak mau kerja yang tiap hari banget, sampai puyeng gitu, sampai burn out. Maunya mungkin lebih kayak bisa santai, lebih bisa ngelakuin apa yang aku suka, lebih banyak waktu buat diri sendiri. Tapi kalau pensiun ini nggak tahu sih. Aku sih soalnya senang kerja.